Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda waddinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Amma ba'd. Kepada yang terhormat di seluruh Indonesia, kepada yang terhormat, kepada saudaraku semuanya, kepada yang terhormat, kepada yang menonton atau melihat video ini yang kami muliakan. Pertama-tama kami panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kami ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada semuanya, kepada seluruh penjuru dari arah barat maupun utara, selatan, dan timur yang telah melihat video ini. Di sini saya akan bercerita yang berjudul Galowati. Galowati yang pandai mengaji. Sebelumnya, marilah kita baca sapu jagat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi ya Allah, ya Rahman ya Rahim, bijahil Mustafa Rahman Rahimah. Ilahi ya Allah, ya Rahman ya Rahim, bijahil Mustafa Rahman Rahimah. Ilahi ya Allah, ya Rahman ya Rahim, bijahil Mustafa Rahman Rahimah. Alhamdulillah. Di sini saya akan bercerita. Ada seorang perempuan yang bernama Galowati dan suaminya bernama Jaka Pratama. Galowati adalah seorang perempuan yang baik, seorang perempuan yang pandai mengaji dan suaranya merdu sekali. Dia dilamar seorang Jaka Pratama. Lalu menikah. Sudah 1 minggu. Habis menikah, sudah 1 minggu menikah dengan Jaka Pratama. Waktu itu ada tamu-tamunya yang
banyak tamunya suaminya tadi. Itu ada salah satunya yang terpesona dengan Galowati, sedangkan Galowati sudah dinikahi sama Jaka Pratama. Di situ namanya Galowati itu digoda sama hidung belang yang namanya Panjang Hidung. Namanya Panjang Hidung itu suaranya agak bindeng-bindeng gitu loh. Agak suaranya kurang enak didengar, sulit didengar. Tapi dia tampan. Di situ aku nggak kalah sama Jaka Pratama kalau urusan tampan kayak gitu. Godanya sama Galowati. Galowati tetap tidak mau. Suatu hari Galowati di rumah ditinggal suaminya tugas. Putri Galowati, gitu bilangnya Jaka Pratama, Kanda mau akan bertugas, tapi nggak lama, cuma 3 hari lah gitu. Hati-hati di rumah, gitu yang Jaka Pratama. Iya Kak Mas, saya akan menjaga diri saya. Mudah-mudahan sampai selamat sampai tujuan, bisa kembali dengan selamat gitu. Ya, akhirnya Jaka Pratama sama Galowati itu berpisah hanya 3 hari. Tapi berpisahnya itu sangat kurang menyenangkan. Inginnya nggak mau berpisah, soalnya baru 1 minggu nikah. Tapi tidak bisa meninggalkan tugasnya. Kan cuma dikasih liburan 1 minggu. Akhirnya pergi suaminya. Terus lain waktu suaminya nggak ada, soalnya dia sudah mengincer, sudah melihat sama Galowati ditinggal suaminya. Saat itu Panjang Hidung datang. Galowati, kamu di rumah sendirian ya, gitu. Yang Panjang Hidung kan suaranya nggak bisa langsung enak kan, hidungnya itu panjang, agak nggak bisa, bicaranya kurang enak didengar. Kalau bahasa Jawa yang namanya bindeng ya, suaranya bindeng gitu. Terus disitulah kamu minta apa saja Galowati, yang maksudnya yang hidung panjang itu ngomong kayak gini, kamu minta apa saja saya turuti, yang kamu minta rembulan sama bintang bisa saja gitu bilang. Nggak mau, saya sudah nikah sama Mas Jaka Pratama, kakanda Mas Jaka Pratama itu adalah suami saya. Aku harus setia, aku tidak akan selingkuh dengan suami saya. Kamu minta apa saja, saya turuti kamu. Akhirnya tiap hari sering datang hidung panjang itu. Akhirnya ketahuan suaminya datang. Suaminya datang dengan murka, dengan marah-marah sama Galowati. Istriku, kamu di rumah kok enak-enakan saja. Kamu selingkuh sama Panjang Hidung ya? Tidak Kang Mas, tidak. Saya sungguhan nggak akan selingkuh dengan hidung panjang. Aku memang kalah kalau tampaknya dengan hidung panjang.
Tidak, suamiku paling tampan. Tidak, aku nggak merasa. Aku merasa kalah dengan hidung panjang masalah ketampanan. Kalau kayak gitu marahnya. Akhirnya Galowati menangis. Tidak Kang Mas, tidak Kang Mas, saya tidak akan selingkuh sama hidung panjang. Tidak, aku tidak mengkhianati suamiku. Tidak. Saking masih sayangnya banget, baru pernikahannya, cemburunya masih berat lah. Akhirnya marah kembali dengan segera. Jangan tinggalkan saya Kang Mas, saya tinggalkan saya Kakanda gitu. Akhirnya Jaka Pratama pergi dengan segera, kembali tidak pulang langsung di rumah, kan melihat Panjang Hidung di situ. Akhirnya Panjang Hidung, kamu gak usah repot-repot, gak usah, biarkan pergi suamimu gitu. Akhirnya yang namanya Jaka Pratama pergi, tapi akhirnya yang namanya Galowati itu pergi juga mencari suaminya di tempat tugasnya, di jalan-jalan dengan menggunakan kata-kata, Kakang Emas, entenano aku sedelok wae. Kakang Emas, entenano aku sedelok wae. Terus ditinggal sama Jaka Pratama sambil nangis-nangis terus, Kakang Emas, sikil kula mlentong sak jagung, Kakang Emas, sikil kula mlentong sak kacang. Saking capeke lari, akhirnya kakinya itu melepuh kayak jagung-jagung, kayak kacang-kacang, itu maksudnya suaranya. Akhirnya dia kembali di situ, ketemu Pratama, tidak mau pulang, Kakang Mas mari pulang, tidak, itu tolong sampean pulang. Akhirnya Galowati kecapean, akhirnya pulang sambil menangis. Akhirnya di rumah untuk menghibur dirinya supaya tidak terlalu capek, ada datang lagi hidung panjang yang mau mengganggu. Akhirnya ditutup, dengan pintunya ditutup di rumah. Dia langsung mengaji sambil menangis, sambil menunggu suaminya, sambil menunggu kekasihnya datang, suaminya maksudnya, dengan ngaji Al-Quran sambil menangis. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lain li kolbi Jaka Pratama, lain li kolbi Jaka Pratama, lain li kolbi Jaka Pratama. Kayak gitu, manggil-manggil Jaka Pratama dengan suaranya sambil menangis. Jaka Pratama itu tiba-tiba datang rasa kangen sama Galowati. Galowati ingin pulang, akhirnya pulang terus, tapi Galowati tetap mengaji di situ, tetap mengaji sambil memanggil-manggil Jaka Pratama. Akhirnya ngajinya diteruskan, Bismillahirrahmanirrahim. Lau anzalna hadzal Qur'an, lau anzalna
khasyatillah. Wa tilkal amthalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Huwa Allahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi was-shahadah huwa rahmanur rahim. Huwa Allahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddus as-salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Astagfirullahaladzim. Begitulah di saat itu Jaka Pratama di depan mendengar suaranya istrinya mengaji itu, hatinya selalu deg-degan terus. Rasa malunya ingin kembali atau enggak, terpaksa dia menunggu di luar rumah, tidak melihatkan, enggak menampakkan wajahnya, tapi masih menelusuri, benarkah istriku selingkuh dengan hidung panjang? Kan pulangnya enggak bilang-bilang. Kalau dia bilangnya enggak pulang, soalnya masih merasa sakit, merasa diselingkuhi sama Galwati bersama panjang hidung. Akhirnya panjang hidung datang lagi, goda lagi sama Galwati, suamimu datang dengan tipu muslihatnya hidung panjang hidung itu. Akhirnya dibukakan pintunya, ternyata yang di luar itu adalah panjang hidung, orang yang tampan tapi bindeng. Maksudnya suaranya, Galwati, kamu nggak usah menunggu suamimu, kamu minta apa saja. Digoda terus. Akhirnya panjang hidung, kamu minta apa saja. Akhirnya memutuskan Galwati bagaimana caranya bisa menyingkirkan hidung panjang tadi. Aku minta rembulan sama bintang. Iya hello. Aku tak cari canda, tak cari tangga. Maksudnya hidung panjang mencari tangga buat ngambil rembulan sama bintang, kan gak mungkin kan. Akhirnya tangga itu disambung terus, nggak bisa kalau lain saja yang diminta. Tidak, pokoknya aku minta rembulan sama bintang. Akhirnya panjang hidung naik terus, akhirnya jatuh dengan hidungnya kecantol, maksudnya nempel di tempat tangga itu. Akhirnya jatuh, meninggal. Disitulah kisahnya Galwati dan Jaka Pratama. Betapa besarnya cintanya Galwati pada istrinya dan kesabarannya. Akhirnya suaminya menampakkan diri, mohon maaf sama Galwati. Istriku Galwati,
maafkan Kakanda yang salah nilai ke putri istriku tercinta Galuwati. Tuh. Akhirnya minta maaf, saling memaafkan. Lain kali jangan salah sangka dulu Kakanda. Soalnya sampean itu belum tahu sifat seluk-beluk saya. Saya kan langsung dilamar, langsung nikah. Nggak pakai kayak kenalan dulu kan dari orang tua kita. Sebenarnya memahami salah satunya, mengenali dulu, jangan langsung marah-marah. Lain kali jangan gitu Kakanda. Tidak, maafkan saya istriku. Begitulah kisah cintanya Jaka Parwati, Jaka Pratama sama Galuwati. Akhirnya dia berkumpul lagi dengan kebahagiaan. Yang panjang hidung tadi sudah meninggal dunia. Akhirnya kebahagiaan bersama Galuwati dan Jaka Pratama bisa kumpul kembali, kebahagiaan. Alhamdulillah, yang kita ceritakan mudah-mudahan bisa mengambil hikmahnya, mana yang baik dan mana yang buruk. Semua ini cerita yang ada yang bisa dicontoh, ada yang nggak bisa dicontoh. Barangkali ada yang kesamaan, ada yang sama dengan cerita ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita sebagai manusia biasa tidak luput salah dan lupa. Wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.